Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Grows TV. Kali ini Grows TV akan menceritakan alur cerita film Dewa Judi tahun 89 yang diperankan oleh Chow Yun-fat dan Andy Lau. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kota San Francisco, di mana ada sebuah tempat perjudian yang terus dimenangkan oleh laki-laki bernama Go Chan. Di tempat lain, para pengawas mengamati permainan Go Chan dan menemukan bahwa Go Chan setiap bermain selalu menggosok cincinnya. Lalu, salah satu pengawas bertanya kepada si pemilik klub, siapa laki-laki yang selalu menang itu? Dijawab si pemilik dengan menyebut Dewa Judi. Adegan berpindah pada seorang wanita cantik berambut pendek yang merekam suaranya bahwa ia dan pacarnya Go Chan, alias si Dewa Judi, berada di Tokyo atas undangan rival Go Chan bernama Mr. Wang, dan setelah menang, mereka akan ke Hong Kong. Tak lama setelah itu, teman Dewa Judi yang bernama Yi datang mengatakan permainan akan dimulai. Dewa Judi pun keluar dengan disambut banyak orang. Dua kali permainan berhasil dimenangkan Dewa Judi. Mr. Wang mengundang Dewa Judi makan bersama, dan di sana Mr. Wang memberi Dewa Judi $500.000 karena hendak meminta tolong agar bersedia berjudi dengan laki-laki dari Singapura bernama Tuang Sing. Karena untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah bunuh diri akibat dicurangi Tuang Sing, sehingga 3 klub milik ayahnya didapatkan Tuang Sing. Reiko-san wa 6 点. Mr. Wang menambahkan bahwa ia telah berlatih 3 tahun tapi tetap tidak percaya diri karena Tuang Sing sangat licik dan penipu. Setelah mendengarnya, Dewa Judi pun setuju. Lalu, Mr. Wang memberinya bodyguard yang melindungi Dewa Judi yang bernama Dragon. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Kinev datang bersama pacarnya mengunjungi sebuah tempat perjudian rumahan. Akan tetapi, si pemuda terus saja kalah. Setelah pulang, mereka berdua berjalan dan bertemu dengan orang India yang selalu rese dan membawa 2 anjingnya. Di malam hari, Dewa Judi mendatangi klub perjudian, dan di sana ia melihat anak buah Tuan Sing yang juga terus-terusan curang. Hingga akhirnya si Dewa Judi bermain dengannya dan memenangkan $9 juta. Setelah keluar dari klub, Dewa Judi memberikan ceknya kepada salah satu temannya. Lalu, ia pergi sendiri naik kereta api. Anak buah Tuang Sing menyuruh pengawalnya mengejar Dewa Judi untuk merebut cek $9 juta dan perkelahian antara Dragon dan anak buah Tuan Sing pun terjadi. Dewa Judi keluar dari kereta api dan melewati jalan yang biasa dilewati si India. Hingga terjatuh karena jebakan Kinev. Setelah itu, Kinev beserta 2 teman-temannya membawanya masuk ke dalam rumah agar lukanya diobati oleh nenek. Di tengah malam, Dewa Judi terbangun dan ternyata ia kehilangan sebagian ingatannya akibat benturan kepalanya saat jatuh. Akhirnya,
Kinef beserta teman-temannya sepakat agar Dewa Judi tinggal sementara di rumah mereka sampai ingatannya pulih. Keesokannya Dewa Judi diajak ke tempat perjudian Kinef biasanya untuk dibuat jaminan. Tak disangka, Dewa Judi selalu menang. Di malam hari, Kinef mengetes Dewa Judi dan ternyata Dewa Judi benar-benar bisa merubah kartunya. Sehingga setiap hari Kinef membawa Dewa Judi ke tempat-tempat perjudian dan berhasil menangkan banyak sekali permainan. 係啦，我哋聽日帶佢去。俾錢啦！ Suatu hari, Kinef mengajak Dewa Judi ke klub besar dan mempertaruhkan semua uangnya. Tapi karena tidak ada coklat kesukaannya, Dewa Judi yang seperti anak kecil pun mencoba untuk kalah. Dan karena Kinef jengkel, akhirnya ia membawa Dewa Judi di tengah keramaian dan meninggalkannya. Tapi karena tak tega, akhirnya Kinef kembali mencari Dewa Judi. 我屙尿啊！做咩咁多料啊？關你咩事啫？我應承你，以後都唔會賴得你唔理噶啦。我知你唔 Karena merasa bersalah, Kinef berniat melakukan operasi untuk Dewa Judi dengan menjual tanah orang tuanya. Sebab bagaimanapun Dewa Judi hilang ingatan karena jebakan Kinef. 我係佢表弟，呢個手術相當仲等到佢追上門啊！聽日我哋搬出九龍。 Di tempat lain, pacar Dewa Judi, Janet, kembali merekam suaranya dan mengatakan bahwa sudah 11 hari Dewa Judi tidak ada kabar dan meragukan kesetiaan Yi, si tangan kanan Dewa Judi yang tampak mencurigakan dan tidak mau melapor ke polisi tentang hilangnya Dewa Judi. Setelah merekam suaranya, tiba-tiba Yi masuk menggoda Janet. Tapi Janet yang menolak mencoba memberontak hingga Janet terjatuh dari lantai atas dan mati. 越嚟越古怪，快同我翻出去！ 更加中意你㗎，你應承我啦，我你死咗啊！ Kinef dan lainnya pergi ke kota karena hendak melakukan operasi kepada Dewa Judi. Untuk menghemat biaya, mereka memilih penginapan yang murah. Tiba-tiba Yi yang sudah lama mencari Dewa Judi datang bersama pasukan dari anak buah Tuan Xing untuk menangkap Dewa Judi dan perkelahian pun terjadi. Dragon, bodyguard yang diberikan Mr. Wang, juga sudah datang membela Dewa Judi. Hingga akhirnya Dewa Judi berlari karena ketakutan dan tertabrak sebuah mobil. 我唔識你嘅，你媽埋你啊！俊哥， Dewa Judi pun dirawat di rumah sakit dan saat bangun, ingatannya telah kembali. Lalu ia menanyakan Janet ke Yi, tapi Yi mengatakan bahwa Janet telah pergi entah kemana. 你喺街俾車撞到，係警方通知我嚟嘅。 Kinef dan temannya mencoba masuk ke rumah sakit melewati para wartawan. Tetapi sesampainya di kamar, Dewa Judi sudah tak mengenal Kinef lagi. Kinef mencoba untuk mengingatkan Dewa Judi bahwa yang ada di depannya yakni Yi adalah orang jahat yang hendak menyerang mereka dan hendak membunuh Dewa Judi. 我發神經，你放開我啊！你冇信我，你而家同我講笑啊？邊個得人同你講笑啊？你講笑我定係我仆街啊！喂！ Setelah Dewa Judi sembuh, ia kembali ke rumahnya dan sedih atas kepergian Janet. Di tempat lain, Yi bersekongkol dengan Tuan Xing untuk mengalahkan Dewa Judi dengan curang dan memberitahukan bahwa kekuatannya ada di cincinnya. 盤後3賠1買高進贏。如果唔係阿二話俾我聽，佢每一鋪嘅啱好係煙視1點，傾2點，類 Hari di mana pertandingan antara Tuan Xing dari Singapura dan Dewa Judi dari Hong Kong dimulai. Tepatnya
berada di atas kapal yang berlayar di perairan internasional. Tak disangka, Kinev ada di kapal bekerja sebagai pelayan. Lalu saat bertemu dengan Dewa Judi, Kinev mencoba memperingatkan Dewa Judi bahwa Yi orang yang jahat, tapi Dewa Judi tidak menanggapinya. 我只係講一次嘅啫，我喺。 Permainan pun dimulai, di mana Mr. Wang dari Jepang telah menyiapkan uang untuk permainan Dewa Judi, karena yang meminta permainan ini adalah Mr. Wang di awal kan? Dan Yi disuruh Dewa Judi mengecek kartu-kartunya, yang mana padahal Yi si pengkhianat telah merubah kartu-kartu Dewa Judi dengan kartu tembus pandang yang bisa dilihat oleh Tuan Xing.冇理由第5隻牌少得個500萬，係嘛？ Tetapi, bagaimanapun usaha Yi dan Tuan Xing, tetap saja Dewa Judi pemenangnya. Karena ternyata, ia sudah tahu bahwa Yi pengkhianat setelah mendengar rekaman suara Janet. Oleh sebab itu, Dewa Judi sudah mengantisipasinya. 我跟。跟你2600萬，我4條。你唔好彩啦！我摸戒指呢下小動作。 Tuan Xing yang tak terima kalah merasa bahwa Yi mengkhianatinya dan menembak Yi dengan disaksikan banyak orang. Lalu, Dewa Judi berkata bahwa Tuan Xing harus siap-siap masuk ke dalam penjara. Setelah itu, Tuan Xing hanya tertawa terbahak-bahak. 你笑咩？ 我開槍自衛。 你試下行出去窗口望下，冇乜所謂啊！我最多。 Tuan Xing berkata bahwa mereka berada di perairan internasional, jadi tak satupun negara berhak menangkap mereka, kecuali negara-negara yang terdaftar. Lalu, Dewa Judi menyuruh Tuan Xing melihat jendela, yang ternyata mereka kembali ke daratan, sebab kru kapal telah dibajak Dewa Judi dan memerintahkan kapal untuk kembali. 保咗大手。 Para polisi datang menangkap Tuan Xing, sedangkan Mr. Wang, Dragon, dan Dewa Judi meninggalkan kapal. Lalu, Kinev mendatangi Dewa Judi, tapi ternyata Dewa Judi tetap tak ingat kepada Kinev. Di akhir cerita diperlihatkan Kinev yang pulang dengan kesal, karena Dewa Judi tidak mengingatnya lagi. Tapi ternyata Dewa Judi ada di rumahnya, dan dari awal hanya berpura-pura. Sekarang, Dewa Judi memilih Kinev untuk menjadi tangan kanannya menggantikan Yi, dan film pun berakhir. 拉斯維加斯揾食啊！我點解要同你去拉？唔認我咧，我就會我剪剪你你㗎。 Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita dari Gross TV kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.